rồi để tìm nào đến từ BK. Rồi, ai giờ boss. 推广我们的队伍，造成世界第四，而你们只是第二。 Strateginya juga nih yang masih tanda tanya juga di beberapa kalian mungkin juga yang nonton ini tim-tim luar mainnya bakal kayak gimana nih. Kalau kita ngomongin soal timnas Indonesia sendiri kan, contoh dari anak-anak RRQ ya, kita sudah tahu permainan mereka bakal seperti apa gitu ya kan. Kalau misalkan berkaca ke strategi yang mereka terapkan di negara kita, tapi kalau misalkan kita melihat dari negara-negara lain yang mungkin juga teman-teman di rumah ini belum lihat ya, di negara masing-masing ini tim yang Vietnam biasa dari mana dulu? Coba untuk mencari posisi yang enak. Kita dari sama Fajar juga sudah mulai mendeteksi adanya pergerakan yang cukup mencurigakan dari musuhnya. Coba untuk melakukan rotasi lagi, maju sedikit demi sedikit. Coba disiapkan senjatanya, namun hati-hati. Dari Shanin juga kali ini sudah mulai melakukan setup ulang, di mana tim Vietnam tidak akan membiarkan Indonesia bergerak terlalu bebas. Kita sudah mulai diawasi. Ini terjepit dari tim Indonesia, teman-temanku. Aduh, bahaya banget. Cuma masih ditungguin aja, karena dari Indonesia sendiri kayaknya udah mulai notice di bawah, di atas udah ada tim lain yang siap untuk mengajar mereka. Walaupun mereka lagi fokus sama musuhnya ada depan, tapi mereka juga ternyata cukup aware bahwa di atas udah ada pergerakan yang mulai terdengar oleh tim Indonesia. Iya, hati-hati untuk menurun dan kawan-kawan, karena kalau misalkan mereka terlalu overcommit juga untuk nge-take salah satu tim yang mereka lihat, mereka harus ingat kalau mereka ini sudah ada di dalam zona. Jadi tidak ada alasan yang benar-benar kuat kalau misalkan mereka mau ngehajar langsung ke arah tim yang sudah ada di dalam zona juga, sementara mereka sudah mendapatkan bekal yang cukup banyak juga, kecuali keadaannya seperti tim Indonesia 2, karena mereka tim dari Vietnam 2 sudah hampir saja tertabrak, tapi perlawanan akan segera diberikan VSS cepat langsung ke arah kepala, tapi kali ini Pratama harus tertabrak tetapi masih bisa selamat. Rupanya tidak, temanku, harus berhasil ditumbangkan oleh salah satu berjari tim Vietnam tentunya. Bakal lupa jabatan follow up dilakukan Skyler tempat connect, berhasil ditumbangkan. Balance Rafli pun bahkan berhasil menumbangkan satu lawannya, dan luar biasa Indonesiaku. Ayo selamatkan terlebih dahulu selama masih bisa, selama masih ada upaya, masih ada Suparman kali ini memberikan nafas yang cukup panjang terhadap Pratama, tapi Filipina 2 bakal masuk sebagai orang ketiga. Bakal terjadi sebuah perselingkuhan di atas Bima Sakti Pratama. Kembali tertumbangkan sementara Rama terkunci pergerakannya sendirian saja. Rama harus lebih hati-hati lagi, Lisahin berhasil berubah soal dewa di area yang lain. Pratama lagi-lagi menjadi tumbal untuk timnas Indonesia, tapi tidak apa-apa, justru Thailand di area lain berhasil dilakukan oleh tim Indonesia 1 dan Indonesia 2 harus naik dari posisi ke-8, Julia. Aduh, tadi kita lihat dari Indonesia sendiri posisinya terbagi menjadi dua ya, di mana Rama harus menahan dua player lainnya, sementara dari dua player Indonesia dua yang lainnya itu di depan juga. Jadi mereka emang kejepit sama dua tim dan terpisahnya cukup jauh juga. Jadi dari segi manpower udah kurang, terus segi backupnya juga agak sedikit kekurangan. Makanya ketika mereka menghadapi dua tim tersebut, Indonesia 2 harus rela dipulangkan begitu saja di posisi ke-8 ya tadi ya. Tapi nggak masalah, kita masih punya Indonesia 1. Ayo suarakan lagi dukungan kalian untuk Indonesia 1, dan kita lihat kali ini dari POV-nya teman-teman Filipina, di mana mereka harus berjuang masuk ke dalam circle, bertemu saudara, dan akhirnya berpisah, memilih untuk bertemu dengan tim Thailand 2 di sana yang coba untuk memberikan beberapa tembakan yang sudah mulai terdengar. Nampaknya hati-hati, sudah mulai saling bersinggungan. Satu vehicle sudah mulai terlihat coba ditembakin dulu, namun ternyata masih belum ada peluru yang connect. Di sisi lain kita lihat ternyata ada Charles Blaster yang menelan korban, namun tembakan balasan yang cukup kuat menumbangkan dua player kali ini. Dua player dari tim Thailand 2 harus berjuang dari kejauhan saja, hanya bisa melakukan backup fire dari jarak yang cukup jauh. Sudah mulai terlihat adanya satu player yang berhasil lari, tapi masih belum connect. Ternyata peluru dari seorang Ken kali ini cukup sulit tampaknya. Masih ada glue yang cukup menghalangi. Dan seorang Ubon coba untuk sneaky maju aja, nungguin momen yang pas. Terhalang satu patahan bukit ini membuat dari seorang Ubon kehilangan vision yang cukup luas. Iya, bahkan mereka juga kehilangan beberapa resource yang sudah dikumpulkan teman-temannya dan tidak bisa diambil alih oleh rekan-rekannya yang masih hidup. Dengan kehilangan dua membernya dan mereka hanya mendapatkan 4 poin eliminasi, ini bakal harus jadi lebih hati-hati lagi justru untuk tim dari Thailand. Nanti tapi satu hit sempat terkena ke arah tim dari Filipina di area depan sana. Ubon harus segera masuk juga ke dalam zona selanjutnya. Menarik dari Thailand, justru dua membernya
hanya menggunakan senjata dari AWM. Ini satu hal yang jarang banget kita temui, tapi ini adalah satu yang diterapkan oleh tim Thailand itu sendiri. Tapi Filipina sepertinya dipaksa untuk bertemu dengan saudara sendiri di arah depan sana karena mereka sama-sama mengambil jalan luar. Aduh, sayang sekali. Sudah tumbang di posisi ke-6 dan ini tentunya tim Indonesia masih memiliki asa untuk bisa mendapatkan buaya karena dari tim Vietnam sudah mulai bertemu bersama dengan tim Filipina di area luar sana, Julia. Ada yang punya 9 tadi yang hampir saja korban jiwa, namun nampaknya ada misnya itu juga. Diklat kali ini dari BD. Lalu dengan begitu saja Karen Parker yang masih on point. Kali ini mendapatkan dirinya dari kiri dan kanan sebagai yang sini, namun ternyata itu Fajar Jurek orang Slimin kali ini coba untuk diluncurkan ke arah depan. Fajar di sisi lain berhasil, tapi begitu saja coba untuk di backup terlebih dahulu. Indonesia membuat setup yang cukup berjauhan, namun nampaknya secara backup masih bisa diatasi satu sama lain. Yap, 10 poin eliminasi yang berhasil dikumpulkan oleh Fajar dan kawan-kawannya. Bahkan mereka masih lengkap dengan 4 membernya, hanya 3 tim tersisa. Sementara kali ini sudah ada Sahin membagi visionnya di sebelah kanan, dan kali kita lihat sudah ada satu lagi yang berhasil tackle serang Indria dari kejauhan sana. Bahkan lumayan yang dilakukan meskipun masih terlalu Thailand juga ditumbang kalau tim Indonesia ini artinya hanya tersisa sang tuan rumah saja. Fajar di hadapan, boom! Fajar ditumbang tapi dari belakang. Indonesia takes the booyah. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini kita pasti menang. Buat maupun game-game selanjutnya. Jadi gue harap dari tim Indonesia 1 ataupun Indonesia 2 bisa memberikan gameplay yang lebih maksimal lagi. Indonesia 1 ditingkatin lagi, Indonesia 2 poin mulai terkikis satu persatu mempernya, dan tidak ada medkit yang dimiliki, tapi GII bergerak bakal masuk menuju ke arah dalam clear, berhasil merupakan balas, bahkan dua orang dari Vietnam berhasil di-tackle juga. Ayo, masih gak bisa mendapatkan satu orang, tapi kali ini posisinya dari Malaysia sisa satu orang saja. Wow, clutch play yang dilakukan itu malah menumbangkan sang tuan rumah di posisi ke-10. Gens luar biasa. Oh, itu tadi ada misinfo ya. Mereka tuh pasang golnya di kiri tanpa disadari ternyata musuhnya dari kanan gitu. Yap. Nah, kita lihat kali ini Indonesia 1 apa yang terjadi menurut Oke. takedown, namun ternyata berhasil dibalaskan secara lunas oleh teman-temannya yang lain. Satu tim langsung dipulangkan begitu saja ke arah lobby. 4 poin eliminasi sudah diamankan kali ini oleh Indonesia 1, walaupun dari Manunu atau Legelot harus pulang dulu. Nanti gak apa-apa, dibangunin lagi lah ya. Teknik ancaman biasa. Nah, biasa. Sekarang lagi musimnya kayak gitu. Ngepur dikit. Ngepur dikit. Dikit aja, Kasih tahu. satu orang doang. Satu aja. Jangan keterusan. Iya, tapi seperti biasa ini artinya permainan dari tim Indonesia 1 atau tim Garuda seharusnya mereka memainkan gameplay seperti yang biasanya mereka mainkan di Indonesia ya. Kalau misalkan kita ngeliat di Legelot emang suka mati duluan gitu ya. Iya, Gua lihat-lihat. tapi matinya Tapi dia luar biasa. memberikan impact yang sangat luar biasa. Infonya biasanya luas. Ya, kalau misalkan aku lihat nih ya dari tim Indonesia 1, rasanya Legalot mati nggak bakal jadi masalah besar. Iya ya, karena biasanya Legelot mati itu dia buka info buat teman-temannya, diolah sama teman-temannya dan langsung finishing teman-temannya gitu. Benar, itu dia, dan infonya jadinya memang benar-benar lebih akurat dengan semua call yang diberikan oleh seorang Manurung terhadap teman-temannya. Eksekusi dari 3 orangnya juga matang juga. Tapi kali ini ada jalan rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia 2 melakukan pengurungan menuju ke area shrine. Satu orang Pratama berhasil mendapatkan asta dari negeri tetangga. Di arah lain Manurung berhasil untuk diselamatkan kembali. Wey, mau kemana Anda? Ngambil motor mau kabur 2-3 kali hari. Krok 3 jangan lari. Ayo sini kita perang lagi di area shrine. Bahkan sudah kita melihat satu orang. Satu. Semuanya ditumbangkan Indonesia. Wow, ini setup yang unpredictable dari tim Indonesia untuk Malaysia ya, karena gue yakin tadi dari tim Malaysia nggak expect kalau ada Pratama di atas. Makanya ada salah satu player dari tim Malaysia yang mencoba untuk menggunakan motor untuk ambil motor, karena dia nggak sadar bahwa Pratama ada di atas. 3 player dari tim Indonesia 2 itu datang dari sebelah kiri, sementara Pratama udah sampai duluan di arah high ground dan dia visionnya jadi lebih luas. Itu dikasih distraksi tuh sama 3 temannya, ditembaknya sama 3 teman yang di bawah. At least mereka bisa kasih
dikasih info ke Malaysia bahwa kita adanya di kiri. Taunya ada Pratama tuh di kanan di atas. Langsung Pratama finishing atau bahkan ngasih beberapa peluru yang ngebuat musuh jadi bingung. Ini dari mana tembakannya? Gue udah lari tapi nggak ada tembakan, dan itu membuahkan hasil yang cukup baik gitu. Makro play juga diterapkan loh seorang Pratama. Entah gue lupa tadi apa dia pakai silencer atau emang dia pakai skill karakter dari Rafael. Dan senjata yang dia gunakan juga mendukung untuk skill dari Rafael tersebut berfungsi. Di mana untuk dia reskill karakter dari Rafael sendiri ini bisa membuat suara senjata menjadi silent dari setiap senjata marksman rifle ataupun senjata sniper bertipe sniper single shoot. Iya, bukan silent treatment tapi ya. Bukan. Kalau silent treatment itu biasanya ya itu lah. Yang itu aja. Ya, kalau itu tadi jadi silent suara tembakannya ya. Tapi kita move lagi ke arah POV dari tim Vietnam kali ini. Tadi satu tim Vietnam udah pulang ya. Sisa satu lagi aja nih ya, tim Vietnam yang akan bermain di Kalahari. Vietnam, Malaysia sama Filipina masing-masing udah tinggal satu. Yes, betul sekali. Jadi ketiga negara ini mungkin harus lebih try hard lagi, harus lebih hati-hati lagi gue rasa. Tapi nanti ada danger zone kali ini. Uriang, JJ dan kawan-kawan nampaknya harus sedikit lebih bersabar lagi nungguin danger zone-nya pergi dulu. Aku buriang. Aku buriang. Meriang. Oh, itu meriang. Oh, ya. Yuk, jangan bikin saya emosi. Mungkin lagi bagus nih habis Indonesia ya, gitu kan. Kenapa Anda buat jadi gitu ya? Tapi kan ada temen, hati-hati temen zone. Hah? Indonesia lawan Apa itu? Temen zone, friend zone. Ya itu namanya temen. Nggak boleh gitu. Kejauhan, nggak masuk. Ya Allah, maaf. Jangan bikin saya emosi. Iya, kan gua gantian. Tapi kan dari tim Vietnam kali ini sudah mulai menotis adanya keberadaan teman-teman dari tim Indonesia. Manurung sudah kembali dihidupkan, sudah join lagi bersama Indonesia, siap lagi untuk melakukan perang dengan tim-tim yang ada di Kalahari kali ini. Namun nampaknya dari Indonesia berjalan menjauh. Oh my god, ternyata ada tembakan yang udah dibuka Bigan kali ini. Iya, karena memang vision dari area panggung kematian di Refinery ini cukup luas ketika mereka ngedrop di arah sana, apalagi bounty mereka udah cair, mereka udah dapat kill juga gitu. Mereka bakal mempertahankan apa yang sudah mereka dapatkan kalau misalkan semuanya masih ada dalam zona. Nah, kita ngelihat juga pergerakan akhirnya sudah mulai terlihat dari tim Indonesia 1. Ketika zonanya sudah tidak terlihat lagi di arah sana, mereka bakal bergerak untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Menariknya, tidak ada satupun tim yang stay along di area Command Post. Command Post ini masih kosong. Bahkan untuk tim dari Filipina juga masih dalam perjalanan, mungkin saja masuk menuju ke area dari Command Post itu sendiri. Yes, betul sekali. Dan buat para survivor yang lagi nonton, komentar positif teman-teman, tetap respect negara lain. Pokoknya kita dukung Indonesia tapi tetap respect sama negara lain. Julia sama Bigan berharap bahwa dalam komentar kita kondusif ya Bigan ya. Dan kita back to the game. Gimana? Confinement kali ini udah ditempati oleh Pratama dan kawan-kawan ya. Hai Superman, apa kabar kamu? Gak terbang kamu ya? Itu Superman. Maaf Jun. Kalau iya, tapi emang Superman versi Indonesia. Iya gitu benar. Gak apa-apa, Jun memang the best in the Best banget. world. Ya, kita harap tim Indonesia ini dua tim dari Indonesia udah ngeratain masing-masing satu tim dari lawannya, bahkan Manurung mendapatkan satu takedown. Bahkan kali ini kita melihat dari tim Thailand pun satu orang harus tertakedown oleh tembakan dari Filipina sepertinya, dan satu orang tadi yang berhasil didapatkan oleh William Manurung adalah salah satu member dari tuan rumah yang hanya tersisa satu tim saja. Oh sayang sekali. Tapi kita dari Thailand sendiri agak cukup, walaupun mereka udah masuk di dalam circle duluan, tapi posisi mereka udah terbaca jelas karena tadi ada clue yang diaktifkan juga, dan mereka juga nggak punya perlindungan yang cukup baik tentunya dibandingkan dari teman-teman Filipina sendiri ya, yang memiliki satu komponen yang bisa dimanfaatkan dengan mereka. Tembakan demi tembakan sudah mulai diberikan terhadap Thailand, hujan peluru sudah tidak dapat dihindari, dan suara tembakan tersebut memancing tim Indonesia kali ini untuk ikut-ikutan ke arah partinya dari Filipina juga Thailand. Satu player di Thailand memberikan satu distraksi menggunakan vehicle, namun tidak akan dibiarkan begitu saja, dibakar sudah mobilnya oleh seorang Pajar. dan seorang Manurung memanfaatkan situasi. 4 player dari Indonesia langsung melakukan upaya ada Vietnam. Satu orang lagi kakak, coba dicari lebih sabar lagi dari seorang Sain. Walaupun musuhnya itu udah ke takedown satu, tapi dari Indonesia masih cukup respect, ternyata nggak langsung buru-buru untuk melakukan ras ke arah atas ternyata. Ya, di arah lainnya juga rupanya tim Indonesia 2 sedang membara
semangatnya beberapa pundi-pundi poin eliminasi mulai mereka kumpulkan lagi. Tapi kali ini kita melihat Fajar sudah mulai mendeteksi adanya pergerakan satu orang terakhir dari tim Vietnam. Ayo Indonesiaku, hajar tuan rumah, jangan takut, cari tahu, kasih paham, ratakan, gaskan. Ini dia kekuatan dari kalian yang sudah kalian berikan di kolom komentar. Vibes positifnya sampai ke mereka yang sedang bertanding di Vietnam sana. Bahkan pertempurannya pun belum berakhir karena kali ini sudah ada lemparan-lemparan granat dari Sabang menuju ke area Filipina. Satu kali sempat connect bahkan men-take satu lawannya. Rafli mendeteksi ada pergerakan dalam bawah. Saudara Tusko berhasil terbakar dan rupanya ini dia Indonesia. Satukan suara kita, satukan keinginan kita, kobarkan bendera merah putih setinggi mungkin, Julia. Granat penutup ternyata dari seorang Pratama akhirnya menambah poin eliminasi bagi Indonesia 2. Oh my god. Tapi agak sedikit ini ya. Aduh, kalau lihat jalur rotasi Indonesia dua-duanya sama Pak nih. Agak sedikit aduh banget ya. Tapi kita masih belum tahu ya bakal kayak gimana, mereka bakal sama-sama ketemu di tengah atau dari Indonesia 1 ke kiri ke arah Command Post bawah dan Indonesia 2 akan ke arah Stone Ridge, kita nggak tahu ya. Ya tapi kalau misalkan lihat dari areanya sendiri, ini sama-sama aman sih. sama-sama aman. Paling mereka ketemunya berdua. Kalau misalkan tim Indonesia 2, gue ngelihat harusnya mereka bisa gerak ke arah sebelah kanan karena meskipun kalau misalkan kelihatannya itu kayak donat benar-benar bulat. Itu tadi kelihatan agak sedikit di sebelah kanan, dan biasanya untuk tim yang udah pro, player yang udah pro selalu mengambil jalan masuk ke dalam zona itu dari sudut yang paling sempit, dan sudut sempitnya itu ada di sebelah kanan, sedikit terlihat sih. Iya ya, sedikit terlihat memang ya. Mungkin dari Indonesia 2 bakal ke Stone Ridge seperti yang udah bilang. Mudah-mudahan. Tapi ini gue merinding sedikit. Tapi kalau misalkan mereka ketemu di jalur rotasi ya kita gentle lah, tim Indonesia harus gentle. Ya harus gentle lah pokoknya. Betul. Fair play. Pokoknya kalau misalnya mereka ketemu di satu jalur rotasi yang sama ya kita harap ya mereka bisa fair play lah ya. Gitu. Biar pertunjukannya lebih seru lagi. Tapi 5 tim tersisa 2-nya Indonesia. Berarti Indonesia ini tinggal natakin 3 tim dari negara lain ya. Ini bisa menjadi doa gua tadi, siapa tahu kabul 1 sama 2 ya. Amin, ya, amin. Ya. Ini doa teman-teman survivors yang ada di rumah juga seharusnya. Kayaknya mungkin dari tim Malaysia 1 kayak bakal ketemu sama Thailand itu ya. Sebentar lagi bakal ketemu karena mereka ada di satu jalur rotasi yang sama. Entah Thailand yang bakalan maju duluan atau Malaysia mau coba nyamperin. Kita masih belum tahu karena dari segi posisi juga dari Malaysia nggak begitu bagus-bagus banget. Mereka ada di Watchtower dan dari tim Thailand mereka dapetin high ground yang cukup luas. Dari segi vision oke banget nih buat masakin teman-teman dari Malaysia 1. Iya, tapi kalau misalkan chance dari zonanya setelah ini lihat posisinya Malaysia memang punya chance yang lebih besar, sementara Thailand 2 harus bergerak dulu. Tapi rupanya tim Indonesia 2 bergerak lebih dulu masuk ke dalam zona selanjutnya. Sementara seperti biasa Manurung sudah mulai membagi visionnya untuk mendapatkan informasi yang lain. Area selanjutnya kosong dan sudut paling sempit ada di sebelah kiri ke area yang sudah dikuasai oleh seorang Manurung. Kalau misalkan seharusnya nih William Manurung sudah memberikan informasi di area mereka kosong, rekan-rekan yang lainnya bisa masuk ke area sana. Tapi di sana Rafli sudah tertembak, ter-take down, merasakan peluru yang begitu panas dari Thailand yang akan masuk ke dalam zona selanjutnya. Yes, betul sekali. Rafli berhasil dijatuhkan namun masih bisa diselamatkan karena ada space yang cukup luas juga, jarak yang cukup jauh antara Thailand dan Indonesia. Ada satu flash freeze dilemparkan oleh Pratama mendelay pergerakan teman-teman daripada Thailand itu sendiri. Masih ada sedikit waktu untuk Indonesia kembali melakukan setup ulang. Sementara dari Thailandnya sendiri kalau lu lihat baru 1 player yang maju, jadi masih belum ancaman besar lah ya buat tim Indonesia. Masih bisa ditungguin aja melakukan medikasi terlebih dahulu. Suparman kali ini coba untuk keluar melihat ke arah luar, ternyata masih belum ada pergerakan yang cukup membahayakan karena kalau kita ngomongin secara posisi Indonesia lebih unggul daripada Thailand itu sendiri. Mereka lebih dekat kepada circle. Tapi kita lihat kali ini bakal ada satu gerakan yang dilempar ke arah depan dan kita coba lihat lagi ada seorang Pratama masih bisa untuk melakukan satu upaya pencarian terhadap musuhnya. Sementara dari Rama dengan chartbusternya masih belum ada pergerakan yang cukup membahayakan juga dari Thailand. Tapi kayaknya ini bakalan berlangsung sedikit lama sih harusnya. Iya, tapi zonanya udah
cengceng juga. Masalahnya tim Thailand mereka harus bergerak masuk menghadapi tim Indonesia 2 mau tidak mau, tapi rupanya bakal dilewatin aja. But it's okay, tidak apa-apa karena mereka masih bisa mendapatkan poin eliminasi dari sisi yang lainnya. Sementara Suparman sudah mendapatkan tembakan dari belahan bumi yang lain, dan kita lihat dua tim dari Indonesia masih berdiri tegak, masih begitu kuat sejauh ini Julia. Wah, ini ngeri banget sih kalau Indonesia yang satu ke Stonebridge dia bakalan ketemu Thailand, sementara Indonesia yang satunya lagi ketemunya sama Malaysia. Ini bakalan kayak berbagi makanan gitu loh, kayak oh gue ke Thailand, lu Malaysia. Tapi kita sendiri tembakan dari Sam Pratama sudah mulai menjadi ke arah musuh yang tembakan transfer ball. Skyler diluncurkan, masih belum terlihat hilal, ternyata terhalang satu gol. Masih terus dihujani peluru, tembakan demi tembakan dia dan dia, namun Pratama terkena satu tembakan balasan yang cukup lagi terjatuh begitu saja, sempat diselamatkan di balik tembok. Masih ada perlindungan yang cukup baik untuk tim Indonesia kali ini. Tembakan dari dua arah tidak bisa dihindari, namun Indonesia masih mencoba untuk maju bertahan demi Indonesia pastinya. Ya, Manurung sudah berhasil di take down, tertahan jalan dia masuk rupanya sendirian menuju ke area pertahanan batas wilayah negara Malaysia. Karena mereka juga harus masuk bicara dalam Thailand. Satu orang sudah berhasil ditimpakan pada kiri, tapi kali ternyata berhasil diselamatkan kembali terbang layang-layang di udara bebas seperti sang Garuda mencari informasi. Bahkan informasi banyak Rafli ditumbangkan oleh salah satu pemain dari tim Gajah Putih. Bakal masuk saja Rafli, bakal diselamatkan, tapi masih bisa rupanya, masih bisa untuk diselamatkan. Diriman kembali satu persatu tim Indonesia 2 terkikis darahnya. Sudah sangat menyakitkan sekali rasanya perjuangan untuk negeri ini. Tetapi dari tim Indonesia 1 sudah mulai kokoh di area atas. Bahkan Manurung hanya berbekal G18 saja di area atas sana, hanya berikan informasi. Fajar berhasil merupakan umpan dari area tim Thailand. Bahkan sudah berhasil merupakan ke arah lobby, tapi Indonesia 2 harus di posisi keempat. Sementara Indonesia 1 14 kill. Manurung yang tumbang di area atap rumah. Fajar melemparkan satu granat ke arah lawannya tim Malaysia. Di sana lari Ipin, ada granat, sempat ketinggalan 2 orang, masih bisa ulang kembali. 6 granat masih ada. Fajar berhasil merupakan flex, bahkan kali ini Syed berhasil di take down. Indonesia 2 15 kill Julia. Oh my god, 15 poin yang tidak sudah mulai diamankan. Kali ini kita seorang Fajar mencoba mencari ternyata terlalu overpick, berhasil dijatuhkan. Syahid masih menunggu pergerakan dari musuhnya. Tembakan demi tembakan sudah mulai masuk, perintah damage sudah mulai diberikan dari seorang Zain. Kali ini coba untuk memutar ke sebelah kanan. Ibnu melakukan dari belakang, transfer cukup baik. Syahid masuk dapat disiapkan. Serang satu duo. Dan yang cukup baik ternyata dari seorang Syahid berhasil menutup game kedua, dan this is it. Puya Indonesia. Berikan aku 1000 orang. Lawan 3 tentunya lebih unggul. Twice di sisi sebelah kanan juga agak sedikit dipusingkan karena dia harus mencari posisi yang cukup enak, walaupun juga Jansa harus terjatuh di depan sana. Ada tim Malaysia, Akik yang bakal coba untuk cari to fight karena mereka Indonesia harus cepat memenangkan pertempuran kali ini, karena kalau dia terlampau lambat Malaysia bakal coba ikut menjadi tim ketiga. Ya, tapi Suparman berhasil diselamatkan kembali. Masih ada waktu sekitar 5 detik lebih yang bisa digunakan oleh Suparman, bisa melihat menuju ke area sekitar. Dia bisa memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya supaya mereka bisa menentukan juga jalan rotasinya menuju ke arah mana. Bahkan tembakan dari negara tetangga pun ini sudah mulai keluar menuju ke area tim pertahanan dari tim Indonesia 2. At least setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, mereka punya keputusan untuk bisa menghindari pertahanan dari tim Malaysia 1 supaya nggak disamperin. Karena kalau nyamperin ke arah sana, satu, lu perlu glue yang banyak. Kalau misalkan lu gak ada glue kayak Rafli kayak gini, lu perlu vehicle, dan vehicle pun itu masih bisa dihancurkan ketika dalam perjalanan. Belum lagi mengingat di sini masih di dalam zona selanjutnya, mereka masih bisa untuk stay lebih lama lagi. Tapi kali ini di Filipina 2 berhasil dipulangkan ke arah lobby di tangan tim Indonesia 2. Alhamdulillah, Nambah poin lagi. ngeroyah ya, ngeroyah. Ini Filipina benar-benar kayak dipusingkan tadi begini ya. Filipina juga tentunya udah menerima informasi kalau di area
kayak misalnya tadi nggak cuma ada 2 tim doang. Malaysia juga udah ikut campur, terbukti 1 orang teman dari Filipina itu udah secara culik. Dia kayak ibaratnya udah nating tulus, sulit mau dia kemana bergerak juga. Dia bertahan di dalam kontainer juga pasti bakal kelihatan. Dan emang dari tim Indonesia ini udah benar-benar sadar kalau di area sini kayaknya udah ada 3 tim. Dia harus mencari 1 orang lagi yang ada di depan mereka. Karena tadi 1 orang terbunuh belum instan. Ketika dia udah berjumpa itu kalau nggak salah si Pratama ya, yang lompat-lompat sambil ngeliat itu biasa player Indo tuh. Kalau jalan lompat-lompat lihat sekeliling kiri kanan. Bener, nah itu udah kelihatan. Tapi tadi juga itu apa ya, kayak emang kelihatan banget ciri khas Indo. Tembak gol. Tembak gol. Nah, itu Indonesia banget tuh. Teknik hewan. Nah bener, adu mekanik. Waduh. Tapi kita sedikit move dulu Biga. Dari Indonesia, ini ada Thailand dan juga Vietnam, sang tuan rumah yang lagi butuh poin banget nih. Udah bakal digempur lagi. Ada tim Gajah Putih yang bakal siap datang ke arah Darek. Ya, sedikit ada penurunan tempo juga dari tim Indonesia 1 karena mereka sadar mereka win poin. Kali ini rupanya pertempuran tidak bisa dihindari. Ada Darek yang harus tumbang di tangan seorang Abis itu dia apa? Oh ya, Osga dari tim Thailand 2. Ya, timnya Jajang. Timnya Jajang. Ini emang ya, dan juga tim Vietnam itu udah kayak ngebiarin aja si Darek tadi dibiarkan begitu juga. Udah tumbang kedua kali, hanya saja si Darek ini benar-benar udah memberikan informasi valid ke teman-temannya kalau di bawah sana itu udah ada 1 squad, sehingga 3 orang dari tim Vietnam ini langsung coba mengamankan daerah rumah kuning sambil mencari beberapa vision yang ada. Dan bahkan kali ini Indonesia kita, si Fajar yang tadi menjadi predator, harus terculik di tangan tim Thailand. Dua-duanya Thailand udah mendapatkan kill di atas 5. Nah ini yang perlu diwaspadai juga, mengingat ini ada perubahan dari kedua negara secara drastis. Kalau gua ngeliat dari tim Thailand, mereka menaikkan yang namanya tempo permainan mereka di Purgatory ini, agresivitas mereka untuk mengejar poin, ketertinggalan secara akumulasi poin selanjutnya. Sementara perbedaan dari kedua tim Indonesia, mereka menurunkan tempo dan agresivitas mereka untuk menjaga yang sudah mereka dapatkan di 2 game pertama. 2 objektif masing-masing dari kedua negara ini sudah mulai terlihat berbeda dan terlihat cukup efektif dijalankan oleh kedua tim. Yang pertanyaan adalah dari tim Indonesia, dua-duanya masih tetap setidaknya masuk ya at least 5 atau 3 besar lah, supaya tidak bisa benar-benar susul juga oleh tim Thailand yang masing-masing dari tim Thailand ini 1 dan 2 sudah mengoleksi lebih dari 3 poin eliminasi. Kalau misalkan ditambah dengan poin placement dari tim Thailand nanti yang cukup lagi, ini bisa jadi juga jadi lampu kuning untuk anak-anak dari tim negeri kita tentunya. Gue lebih cukup buat ke arah tim Thailand sih, dan apalagi itu dari Thailand 2. Tadi kita lihat Thailand 2 kini udah sekitar 8 atau 7 poin ya untuk saat ini. Tadi kita juga udah nyaksin gap poin antara Indonesia 2 dan Thailand juga itu hanya terpaut sekitar 1 poin. Ini artinya Indonesia 2 emang benar-benar harus mendapatkan game mereka untuk yang ketiga kali ini, serta juga dia harus butuh semangat dari teman-teman yang ada di rumah semua. Hashtag FMW bersatu. Dan juga kita sedikit pindah ke sisi lain, saudara, Thailand dan juga Vietnam yang tadi sempat berjumpa di arena kota bawah dan Galabirin menjadi tempat mereka untuk berlaga. 1 orang di bawah sana juga ada Bedet Jarus tumbang di Tarubon dan Gali Jajang, dan teman-teman berhasil memenangkan pertempurannya di Labirin. Gusti, Nogeng bisa kayak gini. Bahkan kita melihat ketika tim Thailand 2 mendapatkan 12 poin eliminasi, tim Indonesia 2 sedang menghadapi serangan dari lawan-lawannya. Meskipun 2 member ada Ibnu juga Mandurung harus ter-take down, tapi rupanya 2 tim dari tim Indonesia ini sama-sama sedang bertarung. Sahin yang tersisa tumbang juga, bahkan di tangan tim Thailand 1. Zeno Agung, tidak apa-apa temanku, tidak apa-apa untuk survivors yang ada di rumah. Tetap berikan dukungan, tetap berikan energi positif untuk mereka yang sedang berjuang untuk negeri ini. Ya, FF Indo bersatu, emas untuk Indonesia. Jangan 3 round udah kita lewati, masih ada 4 round lagi. Tentunya pasti Indonesia kita bisa. Indonesia, Indonesia,
Ya pasti bisa. Karena Indonesia 2 masih bertahan hidup, tetapi dia juga harus wear. Di sebelah kanan sudah ada tim Caijang yang bakal coba untuk siap melakukan kontes. 12 apakah akan bertambah menjadi 16, dan juga kali sudah Pratama merasakan critical hit yang terlalu sakit. Ubon berada di lini terdepan dengan senjata panci, tetapi ada satu back yang tentunya sangat mengganggu konsentrasi daripada Darang Indo. Harus berhati-hati. Kensu dari sisa lain dari tumbangan kali ini ada Ubon yang mata tekan 2 orang Bigan yang harus terjatuh dari tim Thailand. Ya, kedatangan juga tim Thailand yang sebelahnya, tapi Thailand 2 dulu yang berhasil tumbangkan. Indonesia 2 masih bertahan, masih ada Superman yang bakal menjadi pahlawan. Bergerak Grego bersama dengan satu rekannya Sosi. Akhirnya mengakhiri perjuangan tim Indonesia 2 di posisi ketiga, dan tim Thailand 1 berhasil mengumpulkan 15 poin eliminasi, menyisakan satu tim lagi di arah bawah sana masih ada tuan rumah dari Vietnam 2 yang belum mendapatkan poin eliminasi sama sekali. Dan ini dia yang benar-benar harus diperhitungkan, ini yang harus diwaspadai oleh timnas kita. Setelah 2 game berhasil mereka amankan, di game ketiga ada sedikit pertukaran tempo permainan bersama dengan tim dari Thailand yang kali ini dari tim Thailand bakal melancarkan agresinya menuju arah tim Vietnam yang sebetulnya mereka tidak mendapatkan zona di area rumah pink sana. Mereka harus masuk, tapi ini adalah poin yang bisa dimanfaatkan oleh tim Thailand. Tentunya satu critical damage diberikan seorang Dewa dengan snipernya dengan mata yang sangat-sangat jeli, mengirim 2 rekannya untuk masuk ke arah pertahanan dari tim Vietnam untuk mendapatkan mengkonfirm poin eliminasi yang harus mereka raih tentunya, Johnny. Ya, terlihat satu orang lagi coba untuk di jalan dengan shotgun, charger booster atau charger besti kata Bung Surya, dan kali kita merangsak masuk ke dalam rumah. Satu orang dari Vietnam bakal dicari tetapi tidak ketemu, dan bahkan juga kali ini menjadi hari untuk tim Thailand 1. Congratulations. Siap, selamat untuk Bukan reverset, plantation. Nah, sorry, reverset jauh banget. Ini plantation. Di sana kan ada orang ya. Dia juga tuh kemungkinan hanya terfokus ke satu orang dari tim Filipina yang ada di rumah L. Ketika udah ke pick off itu dia nggak terfokus lagi kalau ada 2 orang dan kalau ada orang di belakang, sehingga pergerakan dari Indonesia juga tadi benar-benar terhimpit. Tetapi kita sedikit terfokus dulu untuk map kita yang keempat kali ini, round keempat di Bermuda, dan juga mil yang sudah dikuasai penuh oleh Vietnam 2, sang tuan rumah yang kali ini gua ngelihat dia benar-benar butuh yang namanya semangat dari negara mereka. Poin juga mereka harus dapatkan, dan juga di sisi observatory sudah tidak ada Filipina di sana, lebih sedikit coba untuk geser kayak Katulistiwa, dan lebih satu hari situasi menurut aku udah benar beresiko. Jadi bilang benar. Ini Pratama aware banget ya kan kedatangan dari tim Filipina, meskipun kalau mereka ngedrop tadi emang aman, nggak ada siapa-siapa, tapi tidak menutup kemungkinan kedatangan ke arah observatory ini bisa datang dari arah mana saja. Dan lu lihat gimana caranya ketika dia berhasil mendapatkan poin eliminasi dan tahu arah datang dari tim Filipina ini dari arah sebelah mana, dia nyamperin. Dia pede buat datang sendirian ke arah dari musuhnya datang, karena teman-teman yang lain udah pasti siap buat nge-revive lagi kalau misalkan Pratamanya harus ke pick off. Dan mahalnya Pratama gerak ke arah Katulistiwa, dia dia punya atau enggak setidaknya ada kabar yang bisa dia berikan terhadap teman-temannya kalau misalkan mereka mau ngarah rotasi ke sebelah sini tuh. Lihat dia pergerakannya aja gimana, coba nge-scope aja, scope lepas kira aja gitu kan, ada auto aim yang masuk merah gitu kan, crosshairnya merah tiba-tiba itu kan jadi satu kabar ke teman-temannya, oh ada nih musuh di sebelah sini, kalau misalkan dia nggak dapet ya udah kabarin aja, jangan bohong gitu. Makanya kalau kemana-mana tuh kabarin, benar itu mahal. Pratama di game kedua tadi di Kalahari, dia ke shrine sendirian duluan, dia ngabarin ke teman-temannya, bro ada musuh di sini nih, sini dong. Nah kalau misalkan si Pratama nggak ngabarin nih, dia nembak sendirian, bahaya. Makanya jangan lupa kasih kabar ya, dan juga jangan terlalu mukil ya. Anda itu bermain sendirian, kalau udah sendirian sabar dulu. Nunggu teman-teman di grup, nunggu teman-teman yang follow up baru. Ini mau dimanapun juga
juga ya. Betul. Kemana-mana jangan lupa kasih kabar deh pokoknya. Biar nggak jadi masalah. Bener banget. Ini juga kabar tadi bener-bener penting, terbukti nih. Barusan kita ngebahas kabar ini, ada Filipina juga. Sabar, satu orang nunggu. Yang 3 lagi datang pakai vehicle. Satu orang di depan sana Malaysia sih kalau nggak salah tadi. Sendirian. Malaysia apa Thailand sih ya? Kayaknya Thailand yang udah bener-bener kesekir ya, posisinya juga berada di bawah, apalagi itu di area bendungan. Dan juga bendungan itu kalau kita udah di bawah seperti itu ada daerah tanjakan ya, nothing tulus, kesulitan juga. Dan itu menjadi cuan bagi teman-teman Filipina yang udah pengen melakukan kontes, sehingga dengan mudahnya untuk mendapatkan satu orang, karena mereka ini nge-skillnya benar-benar berempat, nggak sendirian, berbarengan kerjasama mereka untuk melakukan pick offing karena satu orang. Dan juga itu si Malaysia, rupanya bener Malaysia si Gen tuh yang udah diculik di depan kembali, utuhlah kembali 40 orang. Ya udah dibalik lagi 40 orang yang masih survive. Dan ini Bermuda yang kedua kan. Yang kedua artinya dari setiap tim juga mereka mempelajari gimana tempo permainan di Bermuda yang pertama. Mereka juga udah dapat analisa masing-masing dari coachnya. Harusnya dari tim Thailand juga yang turun di arah Sentosa, mereka juga bisa menghindari jalan rotasi yang di game pertama seperti lewati. Kali ini tim Thailand Salpur bersama dengan tim Malaysia, rupanya Peter yang berhasil dipanggil juga, bahkan Peter berhasil pulang ke arah lobby Azuri. Langsung balik kontes Toski kali ini, apakah bisa mencoba terlalu gigi? Tetapi Ayo udara terjatuh kali ini. Thailand yang barusan tadi berhasil mendapatkan buyakan kamu mengenai kutukan kembali. Dan juga bakal pakai 7 bakal terus kali ini. Toski yang udah terjatuh kedua kali di pada kawan-kawannya. Dan bahkan Ibnu kali ini ada apakah dia bisa, tetapi sangat kesulitan. Toski dengan mekanika yang sangat luar biasa. Flex juga dari belakang mau coba untuk komit ke depan. One on one kali, ada banyak kali mau terjadi. Ada isi active mau coba ditembakkan kembali, tetapi sudah ada Akik yang mau coba untuk fight karena depan, tapi si mau berhasil di depan kembali. Apakah itu jadi pada Akik? Mau coba di depan, tapi mau main gol untuk melindungi diri. Dan juga Toski udah berhasil dipulangkan, dan tapi tidak apa-apa Bigan, karena satu orang temannya berhasil di depan tidak jadi tusun. Nggak jadi tusun, tapi yang jadi sebuah bentar dulu, karena kali ini ada yang lagi panas-panas di Factory. Ketemu lagi sama tim dari Filipina, enggak Indonesia 1 enggak Indonesia 2, karena kali ini mereka bakal mendapatkan pundi-pundi poin dari pertamanya. Sebuah tembakan seorang Fajar berhasil menumbangkan satu orang dari tim Filipina, bahkan pengurungan sudah dilakukan dari kanan dari kiri. Ayo lo, mau kemana deh? Turun nih bos. Nggak boleh disenggol ini, kalau disenggol tim lo rata pasti. Jangan sampai disenggol, inilah dia bukti informasi benar-benar penting terlihat ketika tim Indonesia udah siap. Dan mungkin gue ngerasa ini tim dari Filipina dia nggak nge-expect kalau ada orang di area Factory masuk tapi nggak assalamualaikum. Ini yang bahaya nih, masuk nggak permisi dulu ke dalam rumah orang. Alhasil dia juga udah berhasil ditumbangkan. Ini dia tim kita Indonesia kali ini udah mendapatkan 4 poin eliminasi, mendapatkan mental boosting yang benar-benar ibaratnya kayak benar-benar berfungsi dan benar-benar worth it. Apalagi ini dia menjadi perwakilan Indonesia men, untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional divisi Free Fire. Dan juga di sisi lain Vietnam 2 ini nggak jauh sama sekali loh, dia melakukan rotationnya masih juga ada di daerah Cape, walaupun dia kedatangan 2 tim tamu sekaligus, Philippines dan juga Malaysia. Apalagi ini Malaysia cuma 2 orang loh, ini benar-benar bahaya. Nggak cuma 2 orang, ada sekitar 3 orang. Malaysia 3 orang. Itu 4 poinnya ada, coy. Masih itu nih, aduh mata ini kayak. Iya, karena tim enak Kayak apa ya? keliling-keliling. Ini mata gue tuh hanya terfokus kayak ada bendera merah putih doang. Hanya terfokus Indonesia doang, nggak ada tim lain gitu ya kan. Aduh emang. Jadi
terfokus sulit ya kalau kita udah fokus ke satu hal ya. Tapi ayolah ini kalau bisa perang mah perang aja kali gitu loh. Kalau misalkan mau ya, jangan ragu-ragu kalau mau perang ayo. Kontes Kontes aja nggak apa-apa. Saya senang kalau kalian kontes. Dan ini dia Asta sudah melepas tembakan yang musuh-musuh secara bawah bergerak untuk mengamankan dirinya. Satu lagi turun juga. Tembakan dari P40-nya sedikit terlambat pemasangan dari krononya, tapi Asta pun rupanya dia terpancing emosinya untuk masuk ke arah dalam. Keluar lagi, masuk keluar, reload lagi. Belum ada satu akhirnya masing-masing satu membernya berhasil tumbangkan. Coba nembak juga ke atas dari seorang Gens. MP5-nya masih berputar untuk mencari keberadaan lawannya, Jerry. Ini terlampau lama, sudah ada timing yang terlampau sangatlah jauh. Dua tim berperang di dalam zona yang udah benar-benar menyakitkan juga. Tetapi di sisi lain sudah flex dari tim Malaysia yang udah harus terculik. Malaysia dan juga Philippines tidak menyadari kalau di sisi lain sudah ada yang bisa menggunakan revival spot tanpa ada gangguan dari dua tim kali ini. Rupanya itu adalah tim Thailand yang udah harus terculik. Dia sukses di sana meletakkan momentum, Pak. Ayo, ini Wario. Ayo, jadi perangin nih tuan rumah, masa mau di papan bawah mulu? Ayo. Cari poin kill atuh, tuh ada musuh di bawah gitu ya kan. Seru Pratama. Itu dia Pratama dari Indonesia yang menjadi shot caller kita. Benar-benar membuktikan kali ini pantas dan layak untuk membawa nama Indonesia. Tetapi di sisi lain juga Philippines masih benar-benar ngecamp di atas sana Bigan. Gak mau keluar, bodoh amat. Yang penting gua nggak mati walaupun gak ada medkit lagi. Iya, bakal bahaya juga tapi nggak ada pilihan lain karena kalau ngelawan juga mungkin tidak punya begitu banyak akses dan juga follow up dari teman-teman. Tapi kali ini hati-hati Manurung, masih dengan arah rotasi yang sama. Bedanya kali ini area dari bagian belakang Pocinok ini di dalam zona selanjutnya. Ada informasi yang diterima oleh anak-anak dari timnas kita, timnas kebanggaan kita Indonesia 1, karena tadi sempat tersuara tembakan dari tim Vietnam untuk menghancurkan satu buah UAV di sana. Ya, karena UAV itu benar-benar penting ya, apalagi di zona yang kita bilang ini adalah zona kedua. Udah lumayan kecil dan zona ketiga bakal menyusut. Dan juga pengguna dari UAV tim dari Indonesia 1 ini benar-benar akurat. Dia coba mengeluarkan ke arah sisi Mars Electric. Di Mars Electric rupanya ada tim Vietnam dengan 4 orang. Dan bahkan ini bikin Filipina ada 1 orang, dua-duanya tereliminasi. Apakah dia tidak ada medkit dan hanya bertahan tadi? Mungkin karena dia emang benar-benar tertekan ya posisinya. Dan bahkan Thailand 1 yang tadi dapat tuh ya langsung pulang kalau begitu. Ini kabar baik buat teman-teman kita Indonesia 1 ataupun Indonesia 2, entah itu Raja Wali ataupun Garuda, Team Spirit. Dan ayo bakar semangat kalian teman-teman di rumah, berikan dukungannya, kita benar-benar membutuhkan itu. Dan bahkan sudah ada kalian banyak yang tercatat di tangan tim Indonesia. Dan kali ini Iwan juga ada tombak. 1 orang lagi di mana diri berada di bawah jembatan kali ini. 2-3 kalah hari. Kanak 3 jangan lari. Aduh, ini dia kekuatan dari William Manurung. Dengan informasi kabar matang yang dia dapatkan, eksekusinya juga nggak main-main. Berhasil mendapatkan 3 member dari tim Vietnam. Bahkan tadi hampir saja tim Vietnam yang satunya lagi ke-trigger buat ikut menuju ke area mercusuar. Tapi kalau misalkan itu terjadi, jadi satu waktu juga untuk tim dari Vietnam yang tadi sudah ke-take 3 orangnya buat sabut ke arah belakang. Jadi masih ada waktu lagi buat kedua tim nasional dari Vietnam untuk bisa survive lagi, meskipun yang satunya udah cukup sulit lagi. Dan 6 tim tersisa, 21 orang yang masih hidup. Tim nasional Indonesia masih bisa bernafas sejauh ini, Azri. Masih bisa bernafas lega, apalagi kali ini juga Indonesia 2. Unyil dan Upin Ipin bakal coba untuk join to fight kali ini. Akik yang barusan saja mendistraksi dan regroup daripada Suparman udah sukses masuk ke area yang benar-benar aman ramah yang masih berada di daerah high ground. Tadi gue pengen ngeliat itu dan pengen ngebahas tim dari Vietnam, Bigan. Ya, posisi mereka ini berada di area tebing. Yang kita ketahui tebing ini tuh kita
turun dikit itu susah buat ngontrolnya. Apalagi tadi sudah kita lihat ya, si Milan pengen turun nge-revive temannya, pengen mencetak gol tetapi terus terus ke arah bawah aja gitu karakternya, gak bisa berhenti. Ketika dia pengen pasang keluar udah ke atas tuh crossernya langsung ke pick up. Ini Indonesia benar-benar bagus, apalagi zonanya berada di tim Manurung dan kawan-kawan. Bismillah punya lagi, dan kali ini juga Vietnam 2 tentunya udah memberikan distraksi. Ada jarak patahan dan di sisi lain masih ada cuan untuk Indonesia 2 masuk untuk membantu Indonesia 1 memberikan fight ke arah Vietnam 2 bikin. Bahayanya adalah ini bisa saja lagi-lagi tim Indonesia 2 kejepit oleh tim yang berbeda untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Bisa saja tim Malaysia yang ada di samping tim Indonesia 2 ini gerak ke arah belakang dari tim Indonesia 2. Sementara Indonesia 2 harus menghadapi tim yang ada di depan mereka, yaitu ada Malaysia dan juga tim Indonesia 1, saudara sendiri. Tapi kali ini setelah beberapa takedown yang lagi diberikan di arah Indonesia 1, perlahan Fajar masuk dan kali ini Syahid berhasil lagi-lagi mendapatkan seorang clear meskipun belum bisa untuk ditumpangkan. Tapi Darek dari tim Vietnam 2 sudah memberikan informasi bahwa adanya pergerakan juga dari tim Thailand. Ini keren sih. Ini keren sih kalau Vietnam 2 mau warnya sama Thailand dulu gitu ya kan. Dan kali ini rumahnya Jajang pun berhasil menumbangkan seorang lagi-lagi ini dia. Oh my god, Lantaran begitu jauh, cantik sekali Richard William Manurung, luar biasa. Bahkan satu buah headshot tembakan LDR yang sangat mematikan dari Pulau Sulawesi menuju ke Thailand. Begitu menyakitkan Manurung bergerak bahwa bahkan gak ada yang tahu satupun. Satu buah glue sudah mulai dipasang lagi, bergerak mundur mencari follow up terhadap rekan-rekannya. Fajar sudah melemparkan granat ke arah lawannya kali ini. Wow, Ibnu pun masih bisa bahkan dua tim di depan sana berhasil dilumatkan oleh Indonesia. Indonesia 1-15 pada eliminasi, tetapi entah apakah kali ini saudara mereka bakal coba untuk ngatakin karyanya juga. Agak sedikit kesulitan bigan, tetapi mereka masih bisa memanfaatkan momentum tersebut. Malaysia bakal tertekan dari sebelah kanan, Manurung dan charger monsternya. Dua bola masuk ke biang satu dari kali Malaysia benar-benar dipusingkan posisinya. Kalau satu lagi Indonesia 18 pada eliminasi. Indonesia 1 bigan. Gak apa-apa, kamu kembang Manurung aja lempar aja Fajar. Semua keluarkan. Syahid masih bisa menembak tumbang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam